Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Hujan ikan tarai Nepal tanggal 15 Mei tahun 1900. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Terai atau Tarai adalah wilayah dataran rendah di bagian selatan Nepal dan India Utara, yang terletak di sebelah selatan kaki bukit luar Himalaya, perbukitan Sivalik dan utara dataran Indo-Gangga. Sabuk dataran rendah ini dicirikan oleh padang rumput tinggi, sabana semak, hutan sal dan rawa-rawa kaya tanah liat. Di India Utara, Terai menyebar dari Sungai Yamuna ke arah timur melintasi Haryana, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar dan Benggala Barat. Terai adalah bagian dari ekoregion sabana dan padang rumput Terai Duar. Terai Nepal membentang lebih dari 13.127,0 mil persegi. Lalu sekitar 23,1% dari luas daratan Nepal. Dan terletak pada ketinggian antara 67 dan 300 meter. Lalu wilayah ini terdiri dari lebih dari 50 lahan basah. Di sebelah utara Terai terdapat Babar, sabuk hutan sempit namun berkesinambungan dengan lebar sekitar 8-12 km. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pada tanggal 15 Mei tahun 1900, terjadi sebuah peristiwa alam yang sangat langka dan membingungkan di wilayah Tarai Nepal. Penduduk setempat dikejutkan oleh fenomena aneh. Hujan turun tidak hanya membawa air, tetapi juga ikan-ikan kecil yang berjatuhan dari langit. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa fenomena hujan ikan ini sebenarnya bukan sekadar legenda atau cerita rakyat. Ilmuwan menjelaskan bahwa hujan ikan bisa terjadi karena adanya pusaran angin kuat, seperti tornado atau angin puting beliung yang melintasi badan air seperti 1. Sungai, 2. Danau, 3. Rawa. Lalu angin yang sangat kuat ini dapat mengangkat air beserta makhluk hidup di dalamnya, termasuk ikan, lalu membawanya ke atmosfer sebelum akhirnya dijatuhkan kembali ke daratan saat badai berlanjut atau melemah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa di Tarai, wilayah dataran rendah Nepal yang terkenal dengan iklim tropisnya, kondisi geografis mendukung terjadinya fenomena semacam ini. Lalu Tarai memiliki banyak sungai kecil dan rawa-rawa, dan tempat ikan-ikan air tawar hidup. Lalu pada hari itu, diduga terjadi badai lokal yang sangat kuat, menghisap ikan-ikan dari perairan dan membawanya dalam awan badai. Ketika badai bergerak melewati desa-desa, maka hujan turun disertai ikan-ikan yang berjatuhan, mengejutkan semua orang. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa peristiwa ini tercatat dalam laporan-laporan kolonial dan studi tentang fenomena meteorologis aneh. Meskipun langka, kejadian seperti ini tidak hanya pernah terjadi di Nepal. Hujan ikan juga tercatat di berbagai tempat lain di dunia seperti 1. Honduras, 2. Australia, 3. Sri Lanka. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa fenomena hujan ikan menjadi bukti betapa luar biasa dan penuh kejutan alam ini. Lalu ia mengajarkan kita bahwa bumi dan cuacanya memiliki kekuatan dan mekanisme yang kadang-kadang sulit dipahami manusia, mengingatkan kita akan keajaiban dan misteri alam semesta yang tak terbatas. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa hujan ikan di Tarai, Nepal, pada tanggal 15 Mei tahun 1900 merupakan salah satu contoh nyata dari fenomena alam langka yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Peristiwa ini tetap menjadi bagian menarik dari catatan sejarah meteorologi dunia.
sekaligus menginspirasi rasa ingin tahu kita terhadap kekuatan alam yang luar biasa. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silakan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.